Kisah ini bukan sekadar cerita biasa, ini peringatan. Sebuah kisah yang bikin merinding dan membuat hati kita berpikir ulang tentang harta, kezaliman, dan balasan Allah. Kalau kamu pernah lihat kejadian serupa di sekitarmu, atau ingin berbagi pengalaman atau pelajaran, tulis di kolom komentar ya. Apa pendapatmu soal cerita ini? Tulis di komentar dan bantu kami menyebarkan pesan moral ini dengan klik like dan subscribe. Siapkan dirimu, karena cerita ini bisa jadi lebih nyata dari yang kamu bayangkan. Selamat menyimak dan jangan lupa beristighfar. Di sebuah desa yang tenang di lereng Gunung Slamet, hidup seorang pria bernama Warto. Usianya menjelang 50, wajahnya selalu ramah dengan senyuman menipu. Orang-orang memanggilnya Pak Warto si dermawan. Tapi siapa sangka, di balik senyumnya yang manis, tersembunyi niat jahat yang telah lama ia pupuk. Warto bukan pengusaha, bukan petani, dan bukan orang masjid. Ia hanya duduk di rumah besar peninggalan orang tuanya, sambil memegang buku catatan tebal berisi daftar nama-nama yang berhutang padanya. Ia rentenir, dan yang paling ditakuti oleh ibu-ibu pasar dan para janda yang hidup dari hasil jualan kecil-kecilan. Bunga 100%, Bu, katanya dengan tertawa saat seorang ibu meminta keringanan. Kalau tidak sanggup bayar, anak ibu bisa saya bawa kerja di kota, ancamnya suatu ketika. Dan itu bukan gertakan semata. Sudah 3 anak perempuan desa itu dibawanya ke kota, dan hingga kini tak pernah kembali. Desa mulai resah, tapi tak ada yang berani melawan. Para aparat desa pun diam, sebab sebagian dari mereka juga punya utang padanya. Rumahnya besar, megah, dipenuhi barang-barang mewah. Tapi tidak pernah terdengar lantunan ayat suci di dalamnya, hanya jerit-jeritan ibu-ibu yang datang menangis. Pada suatu hari, datanglah seorang janda bernama Burini. Ia hanya ingin meminjam uang 500.000 untuk berobat anaknya. Tapi Warto menertawakannya. Janda seperti kamu cuma bisa bayar pakai apa? Badanmu? Ucap Warto sambil menatap sinis. Burini pulang dengan wajah terhina. Dan malam itu ia bersujud menangis di sajadah usangnya, memohon keadilan kepada Allah. Dan sejak malam itu, kehidupan Warto mulai berubah. Tapi ia tak menyadarinya. Malam itu, langit tampak gelap meski bulan purnama seharusnya menyinari desa. Awan bergulung seperti menyimpan amarah langit. Di sudut rumah reot, Burini menggigil di atas sajadah lusuhnya. Anaknya, Dini, demam tinggi. Ia tak punya uang untuk membawa ke puskesmas, dan harapannya pada Warto malah berakhir dengan hinaan. Tangisnya lirih, namun doanya mengguncang bumi. Allah, hamba tak berdaya. Tapi Engkau Maha Kuasa. Jika memang hidup kami harus menderita, jangan biarkan ia tertawa di atas penderitaan kami. Beberapa jam setelah itu, hujan deras mengguyur desa. Angin bertiup tak wajar. Petir menyambar pepohonan. Sementara itu, di rumah besarnya, Warto sedang duduk dengan gelas kopi dan setumpuk uang hasil panen bunga dari para ibu pasar. Ia menghitung sambil tertawa pelan. Tapi tiba-tiba, lampu rumah padam, dan hawa aneh merambat masuk ke dalam kamar tamunya. Warto mengangkat kepala. Siapa di luar sana? Tak ada jawaban. Hanya suara angin menjerit seolah membawa jeritan para ibu yang pernah menangis di hadapannya. Warto merasa jantungnya berdebar keras, padahal ia bukan orang yang mudah takut. Keesokan harinya, ia bangun dengan tubuh menggigil. Seluruh uang yang ia simpan di dalam lemari besi lenyap. Tapi lebih aneh lagi, tidak ada tanda pembobolan. Lemari itu terkunci rapat. Bahkan kamera pengawas di rumahnya hanya menampilkan gambar hitam. Warto, kamu lihat semalam? Aku mimpi anak-anak perempuan menangis sambil menunjuk rumahmu, ucap seorang tetangga keesokan harinya. Warto tak menjawab, ia mulai merasa gelisah. Sejak malam itu, suara tangisan terdengar dari pojok-pojok rumahnya setiap tengah malam. Namun rasa tamak membuatnya menolak untuk menyadari bahwa semua ini adalah peringatan. Sebaliknya, Warto malah mulai menagih utang lebih kejam. Kali ini, ia membawa 2 preman untuk memaksa Burini menyerahkan surat rumahnya, meski hutangnya baru berjalan 3 hari. Burini terduduk di tanah, sambil memeluk Dini yang masih lemah. Ia menangis, tapi tak ada yang membela. Rumah ini satu-satunya tempat tinggal kami, Pak. Kalau tidak mau, rumah ini akan saya ambil paksa minggu depan.
Dan tepat setelah Warto meninggalkan rumah itu dengan senyum puas, seekor ular besar berwarna hitam menyelinap keluar dari bawah rumah Burini, mengekor langkah Warto dari kejauhan. Hari-hari berikutnya, Warto makin kejam. Ia tak lagi peduli tangis ibu-ibu, bahkan menertawakan seorang nenek yang menjual cincin kawin demi menebus utang Rp100.000. Di sisi lain, suara-suara aneh makin sering terdengar di rumahnya. Tangisan bayi, suara perempuan mengerang, bahkan suara mengaji dari kamar kosong yang dulu digunakan oleh anak sulungnya sebelum kabur dari rumah bertahun lalu. Suatu malam, Warto tertidur di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Tiba-tiba ia terbangun karena suara gaduh dari kamar belakang. Dentuman keras terdengar berulang-ulang. Dengan langkah berat dan senter di tangan, ia membuka pintu kamar itu, dan seketika tubuhnya membeku. Di dalam kamar itu, ia melihat seekor ular hitam melingkar di atas ranjang tua. Di tengah lilitan tubuh ular tersebut, ada benda kecil seperti bayi. Tapi anehnya, tubuh bayi itu penuh darah, dan matanya terbuka menatap lurus ke arah Warto. "Aku tidak punya anak bayi," teriak Warto histeris, lalu menutup pintu dan berlari keluar rumah. Tapi ketika ia keluar, seluruh halaman rumahnya telah dipenuhi tanah merah, seperti kuburan yang baru saja digali. Di salah satu sisi, ada papan bertuliskan, "Balikan apa yang kau rampas." Warto tidak bisa tidur malam itu, tapi esoknya, dengan wajah lusuh, ia tetap datang ke pasar untuk menagih utang. Ia tampak seperti orang linglung. Bahkan ia membentak seorang ibu tua yang sedang menjual pisang goreng, hanya karena telat membayar 20.000. Namun kali ini, suasana pasar berubah. Semua orang memandangi Warto dengan tatapan sinis. Beberapa mulai berani berbisik, sudah waktunya dia kena batunya. Sore harinya, saat kembali ke rumah, ia mendapati seekor ayam hitam mati tergantung di depan pagar. Di leher ayam itu, terselip secari kertas bertuliskan, "Air mata janda lebih tajam dari pisau. Darah anak-anakmu menuntut balas." Warto membuang kertas itu sambil mengumpat, tapi saat memalingkan wajah ke arah rumahnya, ia melihat sekelebat bayangan putih melintas dari jendela lantai 2. Padahal tidak ada satupun yang tinggal bersamanya sejak anak-anaknya pergi meninggalkannya karena keserakahannya. Namun azab belum berhenti. Hari berikutnya, saat ia mencuci muka di kamar mandi, ia terperanjat. Air keran berubah menjadi merah. Darah? Warto makin tertekan. Ia mulai bicara sendiri. Matanya merah dan sayu. Ia tak lagi menagih utang dengan lantang, tapi berjalan tertunduk seperti dibayangi sesuatu yang terus mengikuti dari belakang. Tiap malam, ia mimpi yang sama. Ia berada di sebuah padang yang tandus. Ribuan tangan meraih dari dalam tanah, menarik-narik tubuhnya. Di kejauhan, terlihat barisan ibu-ibu desa, termasuk Burini, menatapnya dengan mata kosong. Lalu muncul suara bayi menangis, diiringi tawa wanita yang pernah datang meminta ampun padanya. Tapi yang paling membuatnya ketakutan adalah suara lelaki tua berkata, "Kuburan ini bukan untuk mereka, tapi untukmu, Warto." Ia terbangun dari mimpi itu dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi saat membuka pintu kamar, pintunya tidak bisa dibuka. Ia mencoba memutar gagang, mendorong, bahkan menendangnya. Tapi seolah-olah pintu itu telah dipaku oleh tangan tak kasat mata. Ia terkunci dalam kamar sendiri selama berjam-jam. Saat akhirnya ia bisa keluar, waktu sudah menunjuk tengah malam. Dan di ruang tamu, ia melihat kursi goyang bergerak sendiri. Di atas kursi itu, duduk sesosok perempuan tua dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Sosok itu perlahan menoleh ke arah Warto. Wajahnya rusak, seperti habis terbakar, dan matanya menangis darah. Warto menjerit. Ia berlari keluar rumah, tapi tak ada yang terbuka. Semua pintu, semua jendela, seolah menolaknya untuk keluar. Ia terduduk lemas di bawah meja makan. Tubuhnya menggigil, mulutnya komat kamit, membaca ayat yang bahkan tak ia hafal sepenuhnya. Keesokan harinya, Burini menemukan sebuah amplop besar di depan rumahnya. Di dalamnya, ada surat rumah miliknya yang pernah diminta paksa, dan 5 juta rupiah. Tak ada pengantar, tapi di pojok kertas tertulis huruf gemetar. "Maafkan aku, jangan bawa aku ke neraka kalian." Malam itu, Warto mencoba untuk tidur lebih cepat.
Tapi tepat pukul 2 dini hari, terdengar suara pintu diketuk. 3 kali, pelan, namun menghantam jantung. Saat Warto membuka pintu depan dengan tangan gemetar, ia melihat 2 anak perempuan berdiri di depan rumah. Keduanya adalah anak-anak desa yang dulu ia bawa ke kota dan tidak pernah kembali. Namun mereka sudah tidak bernyawa. Tubuh mereka pucat, mata mereka kosong, dan satu di antara mereka perlahan berkata, "Kami ingin pulang, Pak." Pagi itu, desa geger. Bu Rini dan beberapa warga melaporkan bahwa semalaman mereka mendengar suara perempuan menjerit dari rumah Warto. Tak satu pun berani mendekat. Bahkan Pak RT yang biasanya ikut menagih bersama, Warto pun pura-pura tak mendengar. Namun keesokan harinya, saat matahari mulai naik, bau busuk menyeruak dari pekarangan rumah Warto. Seorang tetangga melihat anjing-anjing liar mengais-ngais tanah di pojok halaman. Warga mendekat dengan rasa penasaran. Ketika digali, mereka terkejut bukan main. Dari lubang itu, muncullah sepotong kain putih, kusam dan penuh tanah. Setelah digali lebih dalam, tubuh seorang anak perempuan ditemukan. Tubuh itu masih utuh, walau jelas-jelas sudah lama dikubur. Polisi datang. Desa ramai. Para wartawan lokal ikut berdatangan. Warto yang mendengar keramaian dari balik jendela hanya bisa duduk membisu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia tahu tubuh itu adalah salah satu dari 3 gadis desa yang ia bawa dulu. Dan 2 lainnya masih menyusul. Sore harinya, ketika polisi menggali di sudut halaman lain berdasarkan laporan warga dan tanda dari seorang dukun kampung, 2 mayat lagi ditemukan. Kali ini, kondisinya mengerikan. Mulut mereka terbuka, seolah sedang menjerit minta tolong. Warto tidak bisa bicara. Ia hanya duduk di teras rumah, menatap kosong. Mulutnya terbuka tapi tak bersuara. Sejak sore itu, ia menjadi bisu. Namun azab belum berhenti. Malam harinya, ia kembali dikurung di dalam rumahnya sendiri. Semua pintu terkunci, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, lampu-lampu mati dengan sendirinya. Dan dari balik kamar mandi, ia melihat air mengalir dari keran, bercampur darah dan potongan rambut panjang. Dari dinding kamar mulai muncul bekas tangan, seolah ada seseorang yang mencakar dari dalam tembok. Dan di ruang tamu, kursi goyang itu kembali bergerak. Kali ini tidak sendiri. Di atas kursi, duduk perempuan tua dengan wajah mengelupas. Dan di belakangnya, berdiri 3 gadis kecil dengan mata kosong dan darah menetes dari telinga mereka. Warto berusaha menjerit, tapi tak bisa. Lidahnya terasa berat, tenggorokannya terkunci. Ia berlari ke kamar, mengurung diri. Tapi ketika ia menyalakan senter, bayangan di dinding memperlihatkan dirinya sedang digantung. Tak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi malam itu. Tapi paginya, saat polisi kembali datang untuk membawa Warto sebagai tersangka, mereka menemukan rumah itu terkunci dari dalam. Butuh waktu 1 jam untuk membongkar pintu. Dan saat berhasil masuk, Warto ditemukan tergantung di ruang tengah. Di bawah tubuhnya, ada selembar kertas bertuliskan, "Harta yang kuambil, kini telah mengubur tubuhku sendiri." Warto telah meninggal. Tubuhnya tergantung di ruang tengah rumah besarnya yang dulu megah, kini sunyi dan berbau busuk. Polisi membawa jasadnya ke rumah sakit untuk autopsi, namun tidak ditemukan luka fisik selain bekas jeratan di leher. Tapi yang mengherankan, matanya terbuka lebar dan wajahnya penuh ketakutan. Seolah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ruhnya lepas. Pihak desa segera menyiapkan pemakaman. Namun dari awal, tanda-tanda penolakan mulai terlihat. Pertama, liang lahat yang digali di pemakaman desa selalu tertutup kembali keesokan harinya. 3 kali warga menggali, 3 kali pula tanahnya mengeras di pagi hari, seperti tak ingin diusik. Kedua, saat jasad Warto akan diangkat ke mobil jenazah, hujan deras tiba-tiba mengguyur hanya di sekitar rumahnya. Langit desa cerah, tapi awan hitam menggantung di atas rumah itu, seperti kabut kutukan yang tak mau pergi. Ketiga, mobil jenazah yang membawa tubuh Warto mogok 3 kali dalam perjalanan ke makam. Sopirnya bahkan pingsan setelah mengaku mendengar suara anak-anak kecil tertawa dan menyanyi lagu Jawa kuno dari dalam peti. Saat akhirnya sampai di kuburan, warga yang hendak mengangkat jenazah menolak. Hanya 4 orang dari luar desa yang berani.
Tapi ketika jenazah diletakkan di pinggir kubur, tanah tiba-tiba runtuh dan lubangnya tertutup sendiri. Gali ulang dilakukan. Tapi setiap kali ingin dimasukkan, tanah menolak. Bahkan papan nisan patah 2 kali sebelum sempat ditancapkan. Seorang ustadz desa pun datang, membaca ayat suci dengan suara lirih namun tegas. Tapi baru 5 menit mengaji, angin kencang menerbangkan mukenanya. Warga mulai menangis. Beberapa ibu-ibu yang dahulu jadi korban utangnya, justru bersimpuh di tepi makam, bukan menangisi kematiannya, tapi memohon kepada Allah agar mereka tak menjadi seperti dia. Akhirnya, atas saran tokoh agama, jasad Warto tidak dikubur di tanah desa. Ia dibawa ke tempat lain, jauh dari pemukiman, dan dikuburkan di pinggir hutan, tanpa batu nisan, tanpa pelayat, tanpa doa. Rumah Warto kini kosong. Tapi warga masih sering melihat lampu rumah menyala sendiri di malam hari. Beberapa anak kecil menangis setiap kali lewat depan pagar. Katanya mereka melihat kakek menyeramkan duduk di kursi goyang. Dan di teras rumah itu, bekas jerat tali di atap langit-langit masih terlihat jelas. Tak pernah hilang. Seolah menjadi peringatan bahwa siapapun yang hidup dari tangisan orang lain akan dijemput oleh tangisan yang lebih mengerikan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kezaliman, terutama mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, pasti akan mendapatkan balasan, cepat atau lambat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rentenir yang mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain termasuk dalam memakan harta secara batil, dan hal ini dikecam keras dalam ajaran Islam. Cerita ini adalah fiktif dan dibuat seperti nyata untuk diambil pelajaran dan hikmahnya, bukan untuk menuduh siapapun. Semua tokoh, tempat, dan kejadian hanyalah rekaan semata sebagai bentuk penyampaian pesan moral secara dramatik. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Jika cerita ini membuat hati kita terketuk dan membuka mata tentang bahaya kezaliman dan tamaknya dunia, silakan tinggalkan komentar. Klik like jika suka ceritanya. Dan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.